Action. Kembali lagi bersama saya Fatur Rahman, mahasiswa semester tua pengangguran yang malas mencari kerja, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gini Ardiansa, anak perantauan yang ingin sukses di rantau. Oke, jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak penting bagi teman-teman. Mungkin tidak penting bagi teman-teman, tapi ini sangat berpengaruh juga sebenarnya bagi masyarakat atau bagi individu. Tema kali ini kita akan membahas tentang lingkungan versus orang tua. Jreng. Semoga ada efeknya ya nanti. Lingkungan versus orang tua. Wah, kita versuskan ini lingkungan sama orang tua. Menurutmu pengaruh, Jun? Menurutmu lingkungan sama orang tua yang berpengaruh bagi seorang anak remaja, ya kita gambarannya. Seorang anak remaja antara lingkungan dengan orang tua itu pengaruhnya lebih besar mana? Kalau pendapat aku ya, karena aku udah melewati masa remaja. Melewati masa remaja. Jadi pengaruhnya lebih besar ke arah anaknya, boy, ke arah lingkungannya. Soalnya kalau lingkungannya mayoritasnya buruk, Iya. itu bakalan sulit anak-anak untuk mengikuti alur yang baik. Sesuatu yang melawan arus seperti mayoritasnya di desa kita itu udah tingkah lakunya jelek, terus permasalahan teman terdekatnya udah berpengalaman kan di bidang apapun. Kalau dia bikin masalah, baik itu masalah lingkungan, terus kejahatan, pasti anak-anak kita kalau udah berteman sama orang itu, Sama lingkungan itu. dia bakalan mengikut arus. Karena apa? Dia nggak pede di posisi itu. Contohnya kita ambil di posisi kita minum, mayoritas teman kita minum semua, Sementara orang tua padahal tidak minum. sementara orang tuanya nggak minum loh. Ah. Jadi kalau kita nggak mengikuti teman, otomatis itu rasanya lain, beda banget loh. Jadi kayak anak tiri di lingkungan tersebut. Di lingkungan tersebut, jadi nggak open terhadap teman-temannya. Jadi nggak open terhadap teman-teman. lingkungan itu memang bahaya juga, memang bahaya. Itu berkaitan juga sama orang tua sih. Jadi pendapat sementara ini kamu lingkungan sama orang Sama tua, orang tua. yang Memang mempengaruhi anak-anak remaja. Aku lingkungan. Lebih banyak lingkungan. Nah, kalau kamu lingkungan Kalau atau orang tua? Kita lihat juga orang tua kita apakah terpengaruh juga sama lingkungan. Nah, orang tua kita kan juga bermasyarakat. Pasti kan kita juga, orang tua kita pasti tidak terlepas juga sama lingkungan. Ya. Jadi aku sih masih dua ini juga tergantung sih, tidak bisa dipukul rata. Lingkungan sama orang tua itu pengaruhnya lebih besar lingkungan atau lebih besar orang tua, tergantung si remaja itu sendiri sih menurutku. Tergantung si anaknya itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar yang notabene adalah lingkungan, atau di rumah yang notabene adalah di situ ada orang tua. Nah, kalau misalnya kita remaja lebih banyak keluar, pasti kan pengaruhnya lebih banyak dari lingkungan daripada dari orang tua. Karena kita jarang, kalau lingkungan yang satu ini, lingkungan ini kita ibarat lingkungan sama lingkungan. Bagaimana kita terpengaruh dengan lingkungan rumah atau lingkungan orang tua, sementara kita sendiri jarang berinteraksi di lingkungan tersebut. Kalau orang yang lebih banyak di lingkungan luar, pasti dia akan Mengikut arus itu. Pasti dia akan pengaruhnya lebih banyak pemikiran dan apa-apa lain-lain, pasti akan lebih berpengaruh di lingkungan luar. Sementara kalau kita lihat anak-anak yang istilahnya jarang keluar rumah gitu ya, anak rumahan gitu, pasti pengaruhnya lebih besar daripada lingkungan rumah. Nah, tapi yang kita permasalahkan di sini juga lain, karena ini kita era globalisasi sama 4G. 4G apaan itu? Era gadget lah, kita gampangnya era gadget. Media. Nah, di mana orang-orang walaupun dia nggak keluar rumah, tapi dengan HP Dia bisa terpengaruh juga. Tapi terpengaruh lingkungan HP. Tapi ini enggak, Bay. Iya. Kalau anak kita ya sering di rumah, tapi kan akan berdampak buruk juga. Berdampak buruk bagi Bagi dia sendiri, bagi anaknya. Soalnya apa?
dia tidak bisa melihat di dunia maya itu ini seperti apa sih, bersosial sama teman-teman seperti apa sih. Oh, jadi dampak buruknya ketika dia Ketika dia keluar dari zona rumahnya itu, zona rumahnya, dia akan terkejut. kikuk. Nah, oh jadi begini kan. Akhirnya apa? Ketika dia sekali keluar, dia langsung menemukan teman yang buruk lah kan. Pasti dia langsung tertarik gitu loh. Oh jadi gini. Jadi Wah, ini masih polos. Masih polos terus dirusakin kan, itu kan lebih parah lagi. Misal contohnya kita ambil anak pondok. Iya. Kalau anak pondok itu tidak, misalkan dia mondok selama 3 tahun SMP. Kalau dia tidak menyambungkan ke ranah SMA, mondok juga, dia bakalan hancur. Ya tergantung orangnya sih. Orangnya suka memilih lingkungan yang mana. Lingkungan yang bagaimana gitu. Tapi kan itu kan pengalaman aku pribadi. Ketika aku SMP-nya di pondok, terus aku nyambungnya SMA-nya ke luar, nggak nyambung ke pondok lagi. Aku terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya ya agak buruk. Lingkungan buruk di sekitar, lingkungan buruk di sekitarmu. Jadi kayak asik gitu loh. Kita main sama teman, ikut ini. Kayak asik gitu, sesuatu yang baru, kita masih polos gitu ya, kita masih polos. Nah terus dari orang-orang yang itu, orang-orang yang pro player gitu, kita semuanya pro player gitu ya. Pro player, wah masih noob gitu, masih noob ini, ayo kita ginikan gitu. Nah, dari pembahasan yang beberapa tadi, jadi bukan cuma lingkungan versus orang tua, lingkungan versus orang tua. Tadi apa? Iya. Judulnya kita apa sih? Iya. Lingkungan versus orang tua ya. Nah, lingkungan versus pengaruh orang tua. Nah, dari pembahasan yang baru aja kita beberapa menit tadi itu, kita lihat banyak versusnya. Lingkungan versus orang tua versus gadget tadi itu versus madrasah pondok. Maksudnya kalau orang kita bukan menyalah pondoknya ya. Itu bukan menyalah pondoknya, itu sekolah juga kan, lingkungan sekolah sama lingkungan luar beda. Ini kita juga harus menspesifikkan lagi lingkungan yang kita maksud itu lingkungan apa. Lingkungan apa? Kalau dari judul kan cuma kita biar kelihatan menarik gitu, pengaruh lingkungan versus orang tua. Pengaruh orang tua gitu. Nah di sini sebenarnya orang tua sendiri juga membuat lingkungan rumah, lingkungan di rumah kita itu seperti apa, lingkungannya nyaman, lingkungannya demokratis atau lingkungannya otoriter atau federal atau serikat gitu kan. Jadi faktor yang mempengaruhi seorang diri orang remaja ketika dalam proses pencarian jati diri itu banyak ya kan, dari pembicaraan kita yang barusan itu. Bagaimana kita kuncinya saya ambil dari pembicaraan kita ini, bagaimana kita untuk memilih dan menentukan pergaulan yang kita anggap ideal. Masuk. Jadi gimana? Sebatas ini dulu. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Mungkin ada episode selanjutnya guys. Oke, kita tutup dengan kesimpulan, jadilah diri yang hebat. Jadilah diri sendiri.